Where you going? Ya, selamat pagi teman pulang kerja. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Bukan kaleng-kaleng sih orangnya. Saya kira Mbak Garisa Mumboko. Calon wakil wali kota nih guys. Tepuk tangan. Ada tepuk tangan nih Mbak. Sekarang udah calon wakil wali kota. Sebelumnya ketua anggota DPRD ya. Iya. Memutuskan untuk calon wakil wali kota dan sama Jin. Terus hari ini kita bahas. Tadi sebelum itu aku ingin tahu Mbak Ganis waktu kecil itu memang udah cita-cita jadi pemimpin daerah nggak sih? Enggak sih, masa ditanyain kenapa wali kota? Nggak pernah itu ya? Enggak. Mimpi untuk memimpin daerah kan saya tahu kakek sampean di stasiun itu ada yang Malang Sugiono, terus almarhum bapak sama ibu juga pemimpin daerah. Iya. Maksud saya kayak bapak saya PNS, adik saya PNS, pikiran nggak sih kayak? Enggak sih. Enggak, sama sekali enggak. Dulu pikirannya di jajaran. Dulu sempet pengen jadi sutradara, penulis, Oh iya, ada juga kayak gitu-gitu sih. Kayak gitu-gitu sih. Mbak, di lingkungan keluarga Mbak kan sebagai birokrat pemimpin daerah itu ya apa cara berdidiknya atau Pak Ibu sama kakek? Apakah strict atau kalau kayak advice gitu? Kan jam 9 harus pulang. Enggak juga sih. Kalau papa memang mungkin agak strict, tapi nggak strict banget juga yang gimana. Kalau mama lebih open. Betul. Iya. Makanya kan untuk Pak Ganis sebenarnya yang kenal Pak ya sejak remaja, sejak Mbak Ganis umur 20-an remaja, banyak link-link yang sampai kenal, kayak kemarin Doci sama Doci, terus podcast sama Panji. Itu gimana Bu? Kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Aku juga bingung. Mungkin Temannya karena- buah aja kan? Iya. Jadi kalau awalnya memang karena aku tuh dulu kan kuliah di Jogja. Nah di situ banyak ikut-ikut kegiatan lah, maksudnya banyak jadi LO kan, kepanitiaan event-event segala macam kayak gitu. Jadi aku nggak cuma kuliah kok, tapi banyak side job gitu loh. Panitiaan segala macam itu loh, ikut-ikut event-event segala macam. Jadi Mbak Ganis ini waktu kuliah Ya, terus ya sempat makan di orang juga waktu itu. Jadi ya pasti ketemu berinteraksi dengan banyak orang gitu. Itu satu. Terus kedua memang waktu itu zamannya awal-awal sosmed Twitter gitu kan cukup aktif, nge-tweet terus segala macam lah, terus kenal banyak orang ya dari sini juga sih. Iya sih. Kayak gitu. Aku itu ingat wawancara Mbak Ganis. Saya dulu bukan di media sini, Mbak, media nasional, media nasional. Paling Mbak Ganis ini nomorku ya. Ini tentang area mantan sepak bola. Mbak Ganis memang suka sepak bola kan, Mbak? Kalau itu iya, nah itu mungkin juga salah satunya bisa. Kenapa kalau suka sepak bola? Waktu itu kayaknya memang di Malang kan kayak nggak ada hiburan lain selain sepak bola. Iya sih. Iya. Jadi ya waktu aku SMP segala macam uang belum ada, terus ya udah jalan-jalannya ya paling hiburannya ya ke stadion Kejayaan itu nonton Sama nonton itu. sendiri. Iya. Makanya sangat Arema banget ya sampai sampai ke Liverpool juga itu belajar tentang sepak bola nggak sih? Sport bisnis ya. Sport bisnis. Itu tentang ya. Tentang ya bagaimana kita memanajemen olahraga menjadi industri gitu sih. Oh, nanti ada nggak program kedepan ketika Mbak Ganis? Misalnya nanti ya kita tanya-tanya nanti. Mbak, terus saya mau tanya tentang betapa pentingnya dedikasi bagi Mbak Ganis sendiri. Kita tahu Mbak Ganis itu S1, S2 UGM ya, antropologi. Terus yang di Liverpool itu S3 atau S2 juga ya. S2 2 kali. Sport business. Ya. Tentang bagaimana pentingnya pendidikan dari Mbak Ganis sendiri. Cukup penting sih kalau buatnya. Kenapa Bu? Yang pertama ya secara teori itu adalah salah satu jalan untuk mengangkat orang menjadi lebih sejahtera. Yang kedua sebenarnya juga kalau aku tuh bukan yang tipe-tipe memang suka belajar waktu kecil, tapi baru suka belajar waktu besar.
Waktu besar itu waktu apa? Waktu kuliah baru suka, ya baru kuliah baru merasakan, baru waktu S1 baru merasakan senangnya belajar Antropologi ya? begitu itu lebih baru senang ketika kuliah. Jadi waktu SD sampai SMP SMA itu ya bukan anak yang Cuma memanfaatkan aja. bukan anak yang apa opportunity pintar, Oh, iya. ranking 1 segala macem, rajin segala macem itu nggak termasuk ya kayak gitu sih dulu. Berarti suka bergaul ya, Cuma lebih koneksi. suka koneksi. Nah baru suka belajarnya memang pas kuliah, jadi mungkin telat belajar, jadi sekarang belajar terus gitu kali. Kalau saya link-linkkan antropologi sama juga muridnya Mbak Ratna ya, Budayawan, almarhumah. Iya, waktu Jadi yang itu kan emang waktu itu waktu SMA emang aku tadi aku bilang aku cita-citanya mau jadi penulis, jadi sutradara segala macam itu. Jadi memang banyak latihannya ke situ. Terus jurusan juga kebetulan waktu SMA jurusan bahasa. Nah terus jadi banyak belajar sama Mbak Ratna itu juga. Terus masuk antropologi itu juga disaranin sama Mbak Ratna sebetulnya. Rumah Budayawan. Sering main ke sana Mbak? Iya dulu waktu SMA sering. Terus aku sering, soalnya teman-teman di Blok A ini juga sering lihat Mbak dulu sih, sering main di rumah Budayawan gitu. Emang Pak, kenapa kok suka budaya sendiri Mbak? Karena tidak antropologi waktu itu. Apakah karena SBM-nya pilihannya 3 terus Mbak merasa beda atau memang ada misi khusus? Jadi itu tadi awalnya aku mau ngambil sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Yang awalnya banget sih mau ngambil apa sih film-film gitu di Jakarta. IKJ. Ya. Sama papa nggak dibolehin kalau di situ. Ya terlalu open Mbak. Terus akhirnya mau ngambil sastra Indonesia kan antara di UI atau GM. Terus dari situ sama Mbak Ratna dikasih tahu kalau kamu memang kalau kamu pengen lebih eksplor mending ngambil yang bukan di luar sastra Indonesia, di luar sastra gitu, ngambil ilmu-ilmu budaya, filsafat segala macam itu. Akhirnya aku ambil Ini sekarang sih ya, dan kita ada antropologi filsafat, cocok sama Haji. Yang kalau kita wawancara sama Haji itu kan ngomongannya selalu kayak filsuf gitu kan. makanya aku ngerti banyak. Aku bisa memahami. Iya kan, kalau saya lihat sama Haji kayak contoh kemarin konferensi di mana di Malik, Iya. Malik itu dia melihat sebuah pentahelix yang ya seniman, budaya, wartawan dan lain-lain sebagai aset. Jadi dia pintar mengkonsepkan kata-kata ya pas aja sama filsafat. Makanya aku bisa memahami dan menerjemahkan ke bahasa yang lebih sederhana. Anak budaya. Iya. Oke. Terus ini kan masa kecil sama masa remaja pendidikan. Mbak dulu pernah nggak mendapatkan privilege sebagai anak wali kota atau apa gitu? Pas sekolah, Privilege seperti apa sih Pak Mbak? privilege kayak waktu sekolah kan emang mostly itu belum jadi wali kota ya, Oh, iya. orang tua. Terus kalau privilege itu sebenarnya nggak ada, bukan nggak ada ya. Disembunyikan. Atau gimana ya? Iya, Soalnya di gini, UGM ya. pertama waktu sekolah aku tuh kan aku bilang tadi aku nggak pintar-pintar amat. Jadi kalau mau masuk negeri itu pasti dapatnya negeri yang bukan favorit. Kalau dulu kan belum zonasi, Oh, dulu iya. kan berdasarkan NEM gitu kan. Ya. Jadi pasti dapatnya negeri yang bukan favorit gitu. Nah sebetulnya kan orang tua tuh punya akses buat lobby masukin aku ke sekolah favorit ya. Tapi nggak selalu ditolak sama mamaku terutama. Jadi ya mau gak mau masuk swasta. Terus Mental aja, melatih sampai mental ya. iya, terus swasta Katolik yang anaknya boju semua. Jadi ya dia nggak terlalu kelihatan privilege-nya sih. Di antara privilege yang lain ya paling nggak privilege. Iya sih. Sampai aku lihat di sini ya pernah turun ke aksi juga, kumpul sama orang-orang yang aktivis juga, budayawan juga, kan didik seperti itu Mbak ya, sama ya.
Enggak tahu sih. Pak, emang warnanya sama seperti itu ya? Iya. Cosplang gitu ya? Bawaan aja. Nah, ya. Kita lihat pernah aksi, salah satu aksi yang Pak Ganis mundur. Terus lihat di rumah dan lu Pak Ganis sebelum jadi calon wakil wali kota loh. Di acara musik, jadi nggak sih kayak gimmick ke festival musik saiki. Ya kan? Kalau itu memang kayaknya didikan dari Jogja sih. Oh, Jogja. Di Jogja memang kebanyakan ikut-ikutan aksi segala macam. Oh, Jadi gitu. kalau sekarang kan sama di demo nantinya kalau Iya. pilih ya. Seru. Sama ya. Mbak, ini kan sudah ke apa namanya pendidikan sana seperti itu ya kan. Terus sport bisnis, antropologi, tapi kok bisa masuk ke politik ini? Ya kan? Apakah karena desakan karena kayak orang tua minta gitu atau seperti apa? Sebetulnya sih memang ada ajakan dari orang tua waktu itu. Cuma bukan ajakan sih, ada ya sedikit nyoba di sini gitu. Tapi waktu itu belum tertarik. Jadi tertariknya ya organik aja. PSSI ya sama ya. Enggak sih, waktu itu pas relawan-relawan Jokowi gitu. Oh. Dan aku malah aktifnya itu di Jogja itu. Oh, di Jogja itu. Iya. Dari Jogja itu terus Akhirnya terbawa sampai sekarang. Maksudnya akhirnya kenal ke politik ya. kenal orang politiknya dari situ juga. Terus akhirnya waktu di Malang ini juga. Kenapa Pak Bambang Pacul berarti waktu itu? Ya, aku lihat postingan Pak ya Bambang Pacul. Ya Pak. nggak kenal ya, aku kenal dia nggak kenal. Apa karena terinspirasi Pak Bambang Pacul juga? Enggak ya. Waktu itu kan belum Korea ya. Belum terlalu Korea. Dulu justru malah yang kayak Anies Baswedan itu kan, dulu kan aku ikut pengajar muda nah kelas inspirasi segala macam itu. Masa di Pak Anies Baswedan ya? Salah satunya itu dulu kan masih pada akrab ini kayak Pak Jokowi, Pak Anies, ya kayak gitu-gitu sih. Lebih dulu yang paling sering aku yang ikut komunitasnya malah Pak Anies itu, kelas inspirasi itu aku ikut sempat ngajar di sini juga. Oh, di sini juga. Iya di Malang ya? Di Malang Teduh Kandang situ deh kayaknya sekolahannya. Oke. Terus menurut sampean terjun ke politik ini kenapa? Ada? Menurut sampean apa pentingnya? Pentingnya apa? Pentingnya ya karena generasi kita biar tertarik juga dengan politik, dan aku pengen mengendorse bahasanya. Mungkin apa bahasanya? Mengendorse bahwa politik itu penting buat semua kalangan, sehingga anak muda itu juga mau tertarik sama politik gitu ya, karena harga barang apa semuanya juga dilakukan berdasarkan keputusan Politik. ya. Terus nanti kan, nggak sadar. Tapi emang pasar sama ini Genji banget ya. Iya, dan Milenial kan. bapak juga suka. Mama juga. Enggak, sekarang postingannya ibu-ibu sekarang. Postingannya Mama sih. lebih banyak ibu-ibu ya sekarang ya. Emang sekarang sektornya ingin mengajar ibu-ibu sudah. Enggak juga. Ya pastilah semuanya. Karena ini aja sih. Maksudnya karena memang sekarang dunianya lagi seperti itu ya, gitu aja. Terus sama cara masuknya ke politik ini juga cukup unik menurut saya. Kayak bukan politik ya, pilkada Kota Malang itu cukup unik karena baliho itu gimana ya? Lupa kan Kota Malang ini chat WA. Ya. Itu gimana kok bisa mikir sampai asal gitu Pak? Chat WA serius Ya, guys. emang asal. Tapi itu viral. Soalnya emang asal mas. Jadi waktu itu kan emang belum ada kepikiran. Tapi kan nama saya beberapa kali disebut sama Pak Made waktu itu, Iya. Pak Tua gitu. Terus ya banyak yang tanya gitu, gimana? Ini beneran kayak belum tahu, cuma kayak misalkan ya kalau misalkan diminta atau memang diperlukan ya siap-siap aja gitu. Terus lah coba pasang-pasang gambar, cek shotnya. Orang-orang kan mesti kayak gitu. Iya cek Oh Pak. ya wes pasang gambar udah kayak gitu. Nanti kan Pak cek WA antar dulu. Jackson. Biasanya kan orang yang gini alasan kan bahkan disaing kan ini sama aja. Apalagi kan banyak gitu dulu tuh. Oh, banyak. Betul, Pak. Banyak. Mau pasang gambar apa lagi? Aku sendiri juga bingung. Ini aja wes.
Tapi sampai pede soalnya sampai udah dikenal ya. Iya. Sama anak muda sih. Gak bisa deh enggak. Iya. Jadi sama anak tua ya nggak tahu ya. Jadi itu viral apa itu pengen ini loh kayak politik kreatif gitu. Kayak Ya kurang lebih gitu. terus sama juga pernah ngomong ke media termasuk ke kita bahwasannya akan membuat kampanye yang kreatif. Kreatif maksudnya seperti apa mbak? Itu belum dijelaskan sih. Ya tentu saja cara-caranya ya nggak sama lah dengan ya walaupun ada yang sama tapi kita mencoba menawarkan melalui medium-medium baru. Kayak kemarin kita bikin video klip, Oh gitu ya. Lagu juga ya. lagu juga, dan ada beberapa lagu itu surprisingly ada banyak lagu. Kita tuh kayak mau bikin album malahan. Oh, masa sih? Soalnya yang kita bikin memang official, terus yang lain itu banyak relawan yang bikin dari berbagai genre. Kemarin kan Sekali ya. yang dangdut juga ada, yang apa itu sebenarnya alternatif punk J-rock itu juga ada. Terus ada rapper juga ada bentar lagi bikin. Itu ngumpulin musisi apa ya? Enggak, mereka bikin sendiri. Aku bikin sendiri Ya, ya. Terus kirim ke timnya sampean. dibuat di sosmed mereka sendiri sih. Enggak kirim lagu ah. Aku lihatnya lagu yang ska sih, yang Yang sekarang itu emang kita official. official itu ska. Judulnya apa ini? Judulnya apa ya? Haji Ganis. Lupa. Karena terlalu banyak pikiran ya. Gitu. Terus pakai apa lagi? Kemarin kita live IG. Live IG. Oh yang sama ya, aja nge-zoom. puskesmas mental itu ya. Ya, sama aja lewat Zoom. Heeh. Lewat Zoom. Zoom banget, men. Kayak kelas. Masa Iya. Ya banyak juga sih yang tertarik. Ya ternyata maksudnya kita serandom itu memang senangnya juga masih banyak orang itu ternyata pengen tahu gitu tentang visi misi, nggak cuma asal milih karena dikasih apa doang. Cuma di Malang ini memang masih banyak yang pengen tahu gitu loh. Tentang sama aja sama Mbak tentang program menguliti ya. Ya. Di salah satunya datang ke podcast ini Ya, terus dan ya juga di sosmed ya. Karena gini biasanya memang pemilih rasional itu mungkin tidak punya waktu untuk hadir langsung ke mana gitu ya. Iya. Makanya tapi mereka ingin tahu apa yang mau dilakukan, visi misinya, program-programnya, cara pandangnya itu mungkin mau. Makanya kita pakai medium baru yaitu ya sosmed segala macam, walaupun nanti offline-nya juga ada sih sekarang itu serang singanya itu di Instagram sampean ya. Aku sambil bikin ngulik di Instagram Mbak kan di sini. Yo. Bukan saking ya. Jangan menggali terlalu dalam. Makanya kalau foto-foto sih kalau di rasa risok gitu kan. Ada ya? Masih ada ya? Enggak tahu. Lah ngarang. Kan zaman-zaman Mbak Garis muda mana kan kafe kan. Ada. Ada ya. Ada. Sekarang jarang sih. Jarang. Jarang posting galau. Oh tak close friend, sorry. Tak close friend. Mana sampai kata. Oh no, saya tapi tak close friend. Arsip deh. Anjir ngapain Mbak sih kan lebih. Pak, aku pernah juga kita wawancara ya sama pakar politik di sini podcast ya. Pemilih di Kota Malang ini masih banyak yang transaksional. Nah, Mbak Gani sendiri kemarin bilang di Maliki itu pas universitas nggak ada money politik gitu loh. Terus untuk menanggapi hal ini seperti apa Mbak? Kadang pakar politik kalau kita lihat katanya sih itu masih banyak politik transaksional. Pemilih transaksional itu artinya pemilih yang memilih berdasarkan wali biro. Ya. Nah itu Mbak menanggapinya seperti apa? Ya memang itu PR yang sangat sulit sih. Makanya kena tiap hari aku sama-sama turun dan ngomong itu ya istilahnya mengetuk hati pemilih lah. Kira-kira cobalah apalagi kemarin baru pemilu yang katanya ugal-ugalan. Sekarang impactnya belum ada setahun aja mungkin sudah agak terasa. Mau soalnya dibalain mana ya gitu. Mungkin ya dengan gitu-gitulah dengan kalimat seperti itu. Politik transaksional terus dengan cara pilpres, pilkada, pileg bareng ini kayak kasihan timnya sendiri. Transaksional terus. Kasihan semuanya. Capek gitu loh. Aku lihat ya juga capek. Semuanya sih ya. Kasihan semuanya. Terus kalau Mbak Ganis pengen bilang apa sih Mbak
negatifnya atau dampak buruknya. Biar orang-orang tahu nih, dari politik transaksional itu sendiri, politik yang tidak memandang sopo yang ngerti pokoknya duit tak. Oke, jujur ini dari kami sendiri, misalnya dari para pelaku sendiri Ya. atau pelaku kan politisinya Ya, sendiri dari yang udah jadi itu akhirnya jadi kayak aku menang ya karena biaya tinggi gitu loh. Iya. Karena memang bukan karena didukung atau gimana, karena ya wes emang seperti ini, jadi dia nggak punya tanggung jawab lebih untuk bekerja lebih gitu loh. Akhirnya gak gelem mati nyopo ada yang anu. Ya maksudnya siapa caranya selama masa kepemimpinan atau masa satu periode itu ya apa caranya golek balen engko 5 tahun mana iso tempur mana ngono lho. Kayaknya otak cuma di situ aja. Akhirnya Yang rugi masyarakat banyak, yang rugi semuanya wis. kalau garis aja nggak gitu lah. Ya enggak. Masa sih Insya nanti ada perintah partai kan ya. Dalam Hano sih ditembakno kan tuh. Ini memang nggak ada transaksi sama sekali ya. Kalau saya lihat podcast kemarin sama podcast sebelah itu juga sama aja mau pergi ya ke partai sama ya. Oh maksudnya mahar-mahar gitu. Iya. Emang nggak ada sih. Ini nggak ada sandra menyandra. Ya. Kalau mahar emang sama sekali nggak ada. Terus sama ke masyarakat juga meminimalisir hal itu. Meminimalisir. Yang ada mungkin kos politik iki yo gula kopinya, makan ya sederhana seperti itu. Terus sama berani jamin juga kan ketika sama masuk fakta integritas sama jamin bahwa kebijakan itu akan menurut rakyat. Terus kalau sumpah di Tanjung sama Berlin jalan rusak, itu bisa protes orang-orang. Dan sama dengar, biasanya kan protes tapi nggak pernah didengar akhirnya sampai di kayak kodok pisang di online. Ibu pasti sama dengar nggak? Ya tentu saja lah. Iya, pakai integritas ya. Itu sampai sombong Pak Tamat tadi. Bisa jadi nanti Enggak, aku gak sombong aja. Ya, aku sombong dari lama. cocok sih. Oke. Pak, terus nih udah. Kenapa sih mereka harus kita juga menggali dari partai politik juga kemarin. Ada pemilih yang apatis sih yang anak muda, anak mahasiswa, anak SMA. Nah, Mbak sendiri bisa bilang nggak ke mereka, akhirnya politik itu pentingnya apa sih Mbak? Dan di pilkada ini sampean bisa menjamin nggak kalau misalnya sampean ini suara-suara anak muda juga terorkestrasi? Ya itu tak kembalikan lagi ke aku dulu aku juga ya kurang lebih kayak gitu sih, nggak terlalu peduli. Kadang nggak coblos kayak datang ke TPS itu kira-kira yang kalah siapa ya, tak coblosnya absen sakno. Kayak aku Dia katanya dia kayak gitu kan, kayak random itu gitu. Satu itu, terus kedua paling juga ya itu makanya karena tak kembaliin lagi sama diriku sendiri kenapa aku melakukan itu ya karena semuanya membosankan, nggak ada yang kenal juga, nggak ada yang tahu juga, nggak gitu. Iya sih. Ya aku berusaha tidak seperti itu biar mereka mau mengenal aku gitu. Rata-rata kayak gitu. Kita kembalikan lagi ke diriku sendiri zaman dulu sih. Biar mulai politik, anak muda itu harus sebagai zaman politisi ya sekarang ya, pelaku di pilkada Kota Malang ini lah. Cara menyasar anak muda yang apatis ini seperti apa? Yang pertama, kalau dulu sih zamanku dulu beda. Zaman dulu belum ada sosmed, belum ada apa-apa gitu. Yang kalau sekarang sudah ada ya sering-sering nyapa loh gitu, sering-sering nyapa. Terus itu tadi kasih yang ringan-ringan tapi deep ya apa ya? Wow, effort tadi ya. Ya, ringan-ringan tapi deep. Terus habis itu juga yang paling utama itu jangan adu domba, jangan ngelek-ngelek gitu loh. Biasanya kita langsung anak muda langsung kok ngene kok ruwet itu nggak suka gitu biasanya gitu. Biasanya apa ya, pokoknya jadi positif campaign itu
Yang pertama itu. Makanya sih sampai tadi kayak ada sosmed loh, ngaku mahasiswa. Aku pernah deh konten sama ya, jadi anak mahasiswa keluar UPI ditakoni situ-situ, iya nggak? Iya. Itu cara Kayak itu ya. tadi konten kreator gitu. Jadi beberapa memang aku tuh ngajak diskusi teman-teman yang itu tadi yang mungkin apatis segala macam. Tapi aku nggak minta dukungan, tapi aku tuh cuma pengen tahu insight mereka apa yang bisa pengen dilakuin ke depan itu seperti apa gitu loh. Selama ini kesulitannya apa gitu. Pak, ini sama lihat kesulitan dari semua kampanye di anak muda gitu ya. Apa sih yang dirasakan anak-anak muda pertama selama sampai berkomunikasi dengan anak-anak muda? Kalau anak muda pertama lang, Iya. rata-rata sih ya kerjaan, Terus, macet itu semuanya pasti ya. semua iya, lagi sampai takut ya paling macet. Iya. Kerjaan macet, lagi kita masuk ke bagian 3 ya. Soal sampai masuk di pilkada pertama. Sebelum kita jawab macet dan lain-lain, Mbak Gani sama-sama C punya 9 program, kita udah tahu semua. Hari itu kita bahas, tapi yang pertama ingin saya bahas itu bagaimana penjodohan sampai dengan sama C. Penjodohan. Karena boleh. apa ya? Pertemuan ada dengan sahabat C. Karena kan itu di detik terakhir, di hari terakhir, hari ketiga sebelum ditutup itu sampai bertemu dengan sahabat C. Seperti apa waktu itu ya? Yo, yang pasti memang detik-detik terakhir dan yo iki kayak tangan Tuhan sing bekerja itu apa deh pokoknya Ke jawabannya sama aja. iya kayak memang sudah lek aku sering kaji aku ya sudah ditakdirkan oleh semesta gitu. Terus apa waktu itu ketika dipasangkan dengan sama C, apakah sama sempat denial atau jenayah kayak kayak aku sih lepas jenayah aku nggak mau. ambisinya dia menolak sebenarnya, tapi biar anak muda aku nggak mau gitu, sempat nggak mau atau langsung oke saja. Tentu nggak kepikiran sama Sang Haji karena Sang Haji kan independen gitu Iya. jadi tak pikir ya maksudnya nggak ada sama sekali dalam pikiran banyak orang Iya sih. termasuk aku mungkin ya termasuk sampai juga Iya. ya karena beliau kan memang dari yang di kabupaten dulu independen sekarang independen kan tak kira memang dia tuh pengennya independen banget gitu loh tapi kira anaknya independen banget. Wah, anak indie, anjir anak indie. Terus jadi agak kaget waktu ada sempat cuman memang selama perjalanan beliau di independen ini secara pribadi aku memang udah salut sama beliau ya mengikuti dan udah cukup salut lah sama kegigihannya beliau terus apa yang sudah dilakukan itu cukup banyak dan ya pokoknya irisan-irisannya kayaknya teman-temannya sama kayaknya satu frekuensi jadi ya santai aja gitu Termasuk Rizky Poncel sampai sikat tuh. sikat Nggak ya Vespa gantian sih ya Vespa. Tapi sekarang masuk tim ya itu ya Rizky Poncel. ya kami inilah tetap menjalin komunikasi terus banyak yang apa yang Bonjal sudah jalan tuh udah diarahkan ke aku. Oh jadi bukan estafet ya ini ya. Ya estafet. Ya estafet ya, itu estafet ya itu ya. Estafet, ya. Dari Poncel, Vespa itu sama yang itu viral tuh. Nggak musuhan ya sama Rizky Poncel ya. Gak lah, aku dulu sekarang ini akrab kok daftar pilkada ya di aneh ya di antar sama Mas Rizky Poncel. Mbak, terus sampai ini juga kantong suara itu banyak di Kota Batu. Almarhum bapak, ibu itu di Kota Batu. Dan sampai jadi anggota dewan di Kota Batu. Jadi kok Kota Malang sana. Ini soalnya ini yang bersama gitu. Soalnya sama banyak juga sih. Wah ya anjir, itu dari dulu aja. Iya, teman dari juga ya. Enggak, maksudku memang kalau di Batu mungkin rekam jejak orang tua ada gitu. Tapi jujur kalau teman memang banyak kan di Kota Malang. Oh iya sih. Karena kan sekolahnya di Malang terus. Oh di Malang terus? Iya. Naik angkot dari Malang kan sempat pernah cerita gitu, sering naik angkot Iya. dari SD. Iya.
Jadi tes suaranya banyak di Malang tuh. Kalau teman-teman memang rata-rata sebenarnya kebanyakan di Malang, keluarga juga sebagian besar di Malang. Oh, malah dari sana juga tinggal di Malang kan ya? Iya, Jangan sampai tinggal di Batu. PP ini waktu macet di sini ya. malah memang kebanyakan karena kegiatan di Batu aja, aku PP-nya ke Batu. Oh, iya. Jadi sebenarnya Pak Garis ini asli Malang, bukan Batu cuma singgah ya. Batu waktu udah balik dari Jogja aja sih baru di Batu. Sekitar ya baru 5 tahunan lah, tapi mostly dari lahir sampai SMA mungkin kebanyakan ya di Malang. Oke. Jadi kan sama rela ini nggak apa DPRD kemarin kan sama udah berjuang terus pilek berjuang lagi nggak capek nggak? Ya mau gimana hidup ini berjuang. Padahal sama kayak partainya jadi perjuangan. Ya di perjuangan ya oke lah ya coba perjuangan. Terus kita coba ngelari ke 9 program Mbak, tapi yang nomor saya itu dalam puskesmas mental itu kan menyediakan psikolog dan lain-lain. Nah, bedanya dengan yang dihadirkan dengan di Kota Malang saat ini sama program Mbak seperti apa? Bisa dijelaskan? Kalau tak lihat yang sekarang itu kan masih psikiater ya. Iya. Nah, aku bukan ahli dalam bidangnya kesehatan mental dan lain sebagainya, bukan dokter untuk Jadi kalau yang kalian sekarang itu masih psikiater, dan psikiater itu umumnya kalau memang sudah terdiagnosa terus butuh penanganan obat dan segala macam gitu. Nah sementara yang kita mau hadirkan ini psikolog itu lebih ke permasalahan-masalahan yang mental yang mungkin dari ke sosial itu atau tindakan preventif sebelum terdiagnosa sesuatu. Jadi kayak siapa ini Anwar dibully gitu? Ya, mungkin ada trauma sendiri yang mau disembuhkan, atau mungkin mungkin anak-anak juga yang telat bicara tuh kembangnya nggak sesuai dengan garis kayak gitu jadi bisa terakomodir di situ juga. Itu psikolog itu masuk puskesmas gitu? Ya, psikolog hadir di puskesmas. Itu konseling atau kayak psikiater sama psikolog itu bedanya apa? Kurang lebih sama sih sebetulnya. Treatmentnya ya gitu. Cuma yang satu bisa meresepkan obat, yang satu enggak. Yang satu itu pakai penyembuhannya melewati trauma-trauma. Kok ngerti aku, soalnya aku tahu dulu. Iya. Soalnya Mbak Garis kan sempat cerita juga. Mbak Garis kan pernah waktu itu mau hamil ya. Pas hamil kan juga ke psikolog ya. Senang cerita itu ya. Baru-baru ini juga. Maksudnya beberapa kali itu pernah. Waktu aku patah hati. Waktu ya. Serius, itu pernah sampai pernah ke spesial terapis itu pernah gitu. Itu bayar mahal Pak ya? Bayar mahal banget. Berapa Mbak? Satu kali? Paling murah 600 Mas. Wajib. Mahal kan? Maksudnya padahal kan gimana ya? Maksudnya kan nggak semua orang berada aja kena metal kayak gitu loh. Iya. Itu lah aku mikirnya seperti itu. Jadi makanya itu sama ini yang kita kan? Iya, itu 600 itu beberapa tahun yang lalu ya. Saya ini sopir ya. Coba sampai nyoba dia bersadar. Gawes, aku yang nama-nama itu. Itu dia. Akhirnya kan lagi kan malah ini ya, malah larinya ke yang aneh-aneh. Iya. Semua anak Malang itu ya aneh. Pasti larinya ke hal-hal yang negatif lah. Semua hal itu ya ternyata. Semua hal itu. Nah terus saya pengen subsidi itu ke psikolog. Bukan subsidi, jadi kita memang nggak kaya dan dia kan udah dibayar khusus oleh negara gitu. Jadi psikolog itu akan hadir di puskesmas. Biar anak-anak yang kurang mampu, yang sakit hati, sakit hati kurang mampu, kasihan banget. Iya kayak gitu. Mampu sakit hati. Maksudnya ya ada masalah. Dan kayak dompet-dompetnya ada hiki, dompet barang ini. Tadi kata psikolog nggak bisa kan bayar, akhirnya ketika sampai jadi kuadang. Ya. Dan sebenarnya ini juga salah satu titipannya teman-teman psikolog. Iya sih, mungkin
ini kan ya himpunan psikolog ngawur. jadi Psikolog itu dasar maksudnya paham apa nih psikolog itu apa sorry sumpah nggak ngerti aku hipsi apa hipsi ya kalau pakai hipsi ya perlu nggak perlu wadah itu mbak ya aku disalah mau anjir aku terus mbak memang mental health ini khusus buat sampean program dari 9 itu khusus sampean yang buat ya kalau saya lihat ya Itu salah satu usulan saya sih, karena itu tadi deh, malam kemarin banyak kasus aneh-aneh, yang kayaknya memang Iya. harus ditanggulangi secara Iya. khusus gitu loh. Iya. Terus terutama terus di situ juga kita mau ke penguatan dari segi perempuannya juga. oh ya masih perempuan juga ya Hmm. ya karena memang kejadian akhir-akhir ini ya seperti itulah ya kita nggak bisa ngomong lebih lah karena ini sangat sensitif nah, semoga aja psikolog itu bisa membantu lah gak ada lagi kejadian seperti di Suhat, seperti di Tunggul Mas, seperti di kos-kosan semoga gak ada lagi lah bisa Ada. Mau masalah itu Iya. dibawain anakku Kak Bobo. oh iya udah curhat apa ya Curhat langsung. surat langsung ini maksudnya mangkas antara rapat ya hotel mbak Mungkin ya. iya Ya. wah so protes lah oh kita kan sama sih ya tapi Iya. nggak tanya ini aku ingin tanya mana ini gampang terjual gampang terjual itu maksudnya ya apa sih mbak Jadi kita mau bikin yang namanya lembaga pemberi kerja. lembaga memberi kerja terus Karena di Malang itu wakil kan pengangguran. Kita 3.000 bulan tertinggi nomor 3 se-Jawa Timur. iya Nah, terus karena karena tak lihat tuh memang demografinya itu banyak sekali anak mudanya gitu. Nah, yang pertama mungkin kenapa kok nganggur? Satu antara lapangan pekerjaannya tidak ada atau nggak punya skill. Makanya ketika nggak punya skill di lembaga pemberi kerja ini dilatih dulu. jadi starter itu ya Dan sesuai, dan di sini yang benar-benar ditekankan sama Haji itu sebetulnya adalah les potensi bakat minat gitu. Jadi dilihat dulu ini individu ini bagusnya di mana gitu. Jadi iya sih ya penting ya. Tapi sebenarnya Pak, kalau saya lihat sebagai sama juga SEO saya tahu kuliner kan. Kalau saya lihat beberapa teman-teman saya juga yang buka usaha itu sebenarnya lowongan kerja itu banyak Mbak. Ya, Iya kan. Saya juga memberi lowongan kerja itu lowongan. Tapi kayak jadi nganggur aja tapi kok aku akan boleh. yang ngelamar dan sesuai kriteria. Iya lah itu dari sisi Ya. usaha orang yang nggak usaha ya Betul, kayak. betul. Nah, sama ya apa Mbak? Sama-sama. Mencoba. Makanya itu kenapa kita salah satunya bikin program ini, karena sebetulnya yang butuh pekerjaan banyak, yang mencari kerja juga Yang nggak mencari sedikit, pekerjaan ya. ya banyak. Tapi kadang itu memang SDM yang mumpuninya yang nggak ada. Iya, karena Makanya itu yang sebenarnya mau kita bentuk gitu. iya kalau saya boleh titip ya apa perusahaan-perusahaan yang dari misalnya kayak kami kayak siapa kayak di sini itu juga didata Pak. Ya. Jadi kayak semua ini resign atau ini resign. Gitu, kita juga bisa langsung lihat datanya. Oh, Ada oke. disilakan. Aku boleh ikut boleh. Videographer. Ya. Oh iya untuk ya, Ini Nah bisa sekarang itu kita latih nih gitu ya, ya. sekarang nggak ada. Iya, iya. Jadi saya menemukan Daryl ini juga berbulan-bulan ketika ada yang riset. Saya sebagai pemimpin perusahaan memang bingung. Ini boleh kok angel. Jadi akhirnya berusuhan boleh. Pasti semua perusahaan kayak gitu. Aku pengen sebagai suara rakyat kan saya orang Kota Malang. Dengan kalau sana jadi bisa lah digandeng perusahaan yang kecil-kecil atau yang F&B. Sebenarnya kan ketemu F&B juga. Ya. Mungkin itu ya diresahkan juga. Ya, benar, betul. Rata-rata itu memang susah mencari tenaga kerja. Yang tenaga kerja susah mencari pekerjaan, yang company-nya susah mencari Dari awal. Nah, kayak gitu. Lah pemerintah di sini wajibnya untuk menjembatani. Ya. Nah, semoga salah bahkan di sini. Pasti Allah. Insya Allah lah bisa lah. Terus ada studi prakerja itu maksudnya orang yang gue dibayar gitu.
itu tadi maksudnya lewat pelatihan-pelatihan itu tadi. Oh, lagi orang kan gue dibayar. Yang nganggur apa ya? Jadi kayak di saldo tapi untuk pelatihan. Ya enak sih. Lagi lo nganggur dibayar apa ini apa lagi? Mbak, pertanyaan terakhir, bisa nggak garansi segala program itu terrealisasi semua ketika sampean jadi di balai kota? Insya Allah bisa, soalnya itu juga sudah kita pikirkan matang-matang. Sebenarnya kan nggak ada yang daki-daki gitu loh. Kuliah dari sini daki banget. Enggak sih. Bisa nggak? Insya Allah. APBD cukup. Kan nggak semuanya melalui APBD. Ada kok program kerjasama juga yang mau kita lakukan. Saya juga punya koneksi-koneksinya ya sama Haji sama tim ya. Kita punya universitas yang banyak dan masa nggak mau bekerja sama dengan kota gitu. Dicampur di sini tuh. Jadi itu masih realistis dan kita tuh yang kita kemarin itu kesulitan adalah kita nggak dapat data berapa sih jumlah yang lulus dan mau kerja, mau kuliah gitu loh. Terus itu nggak ada yang atau penerimaan rata-rata Universitas di Malang itu yang anak malangnya berapa itu nggak ada. Jadi kita memang kalkulasinya by assumption aja. Asumsinya lulusnya sekarang sekian. Terus kan nggak semua juga mau kuliah. Iya sih. Nggak semua juga mau kuliah. Ada yang pengen Masih kerja, ya, kenal kerja. enak kerja, ya. Kan nggak semua bisa dan mampu kuliah. Maksudnya kuliah kan juga Butuh keinginan. butuh effort, butuh gitu. Jadi gak ada daki ya. Jadi semuanya kita ambil angka asumsi di rata-rata akhirnya ketemu kalau kita klopkan sama APBD ini masih bisa, terus ditambah dengan nanti ada program-program lain seperti kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan kampus, itu masih mungkin. Terus kalau sama yang jadi, terus kalau ada 9 program yang nggak jadi, rakyat-rakyat seperti kita ini ngadu kemana? Ngadu ke curhat langsung, ada namanya program curhat langsung. Oh, kalau dia janji ya bahkan sih catatan banyak sumpah. Sudah langsung kok sebulan bisa. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Kok tapi sih pilih-pilih warga ditonton. Itu kayak open house gitu loh. Jadi langsung aja datang misalnya ke balai kota. Jadi kan dibagi dua. Aku sama-sama aja akan bagi tugas. Siapa yang di balai kota, siapa yang mungkin ngider di kelurahan, dan di depannya mungkin bergantian. Kira ini kok kelurahan gitu ya sing mulai curhat, mulai ketemu gitu. Ya hanya di sing kelurahan dia nih ngomong. Kayak langsung datang aja gitu. Langsung datang aja. Sesimpel itu. Open house-nya di balai kota gitu. Oke, kemarin kan juga pakai integritas ya. Baiklah teman-teman, catat ya omongan Mbak Ganis, kalau jadi seperti itu, kuliah gratis, kerjaan enak, usaha juga sih, terutama pengusaha iso mulai bekerja enak juga. Oke Mbak Ganis, terima kasih, selamat kapannya juga hari ini. Ya, Oke. semangat. Where you going?